Sebetulnya menurut Pak Dondi itu kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya kan? Betul. Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri. Ya? Itu dia. Nah, justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Satu, karena di dalam kitab sucinya mereka itu kan, ya ini saya cerita dari secara garis besarnya dulu ya. Yang disebut dengan Holy Bible gitu ya, atau Bible kita sebutnya lah. Itu kan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis atau pengarang gitu kan. Dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun. Memang itu suatu karya tulisan yang luar biasa sebenarnya. Bible sendiri sampai sekarang, sampai detik ini, itu adalah buku yang paling banyak dijual. Gitu. Yang paling banyak dijual, yang paling banyak dibagikan secara gratis juga, ya itulah. Tetapi, dikarenakan yang menulis 40 orang, kemudian juga ada beberapa kitab-kitab itu yang tidak diketahui atau tidak dikenal penulisnya, maka terjadilah ada yang namanya kontradiksi gitu. Nah, sekarang kalau ada namanya kitab suci tapi di dalamnya ada kontradiksi, apa bisa disebut sebagai kitab suci? Itu sih sebenarnya kelemahan terbesarnya gitu ya. Selamat datang di channel video saya. Demikianlah cuplikan video dari Dondi Tan yang menjawab pertanyaan pewawancara tentang kelemahan paling mendasar agama Kristen. Jadi dalam video tadi, seseorang bertanya kepada Dondi Tan tentang kelemahan paling fatal tentang kekristenan itu. Nah, berhadapan dengan pertanyaan ini, Dondi Tan dia menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan bahwa musuh terbesar agama Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Ya, ini disampaikannya kita tidak tahu apakah ini guyon atau menghina. Ya, kita tidak tahu. Yang pastinya ketika Dondi Tan menyampaikan pandangan ini dia tertawa. Ya, nah tapi apa? By the way itu kita abaikan saja. Nah, lantas Dondi Tan mau memaparkan penjelasan tentang musuh terbesar agama Kristen adalah kitab sucinya sendiri. Dikatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh banyak penulis. Dia sebutkan lebih dari 40 penulis. Bahkan dari banyak kitab itu ada juga yang belum diketahui siapa penulisnya. Dan rentang waktu penulisan juga cukup panjang, ya, mencapai ribuan tahun. Itu, ya. Nah, dan yang menarik dan yang membuat menjadi kritik Dondi Tan terhadap Alkitab itu adalah ditemukan dalam Alkitab itu kontradiksi. Nah, itu. Jadi Alkitab itu ditulis oleh banyak penulis dan karena banyak penulis maka terdapat kontradiksi. Nah, dari sinilah Dondi Tan menyampaikan close statement-nya, ya, pernyataan penutupnya. Jika di dalamnya terdapat kontradiksi, apa bisa disebut kitab suci? Nah, demikian, ya. Nah, saya berangkat dari pernyataan akhirnya ini, ya, jika di dalamnya terdapat kontradiksi, apakah bisa disebut kitab suci? Kami berangkat dari pernyataan akhir Dondi Tan, jika di dalamnya terdapat kontradiksi, apa bisa disebut kitab suci? Di sini kami bukan mau menanggapi pernyataan tersebut, ya. Memang secara kasat mata kita dapat menemukan ada kesan kontradiksi dalam Alkitab, tetapi kontradiksi itu dapat dijelaskan. Tetapi saya tidak mau masuk dalam ranah itu. Saya hanya mau mengembalikan pernyataan Dondi Tan ini kepada umat Islam dan kepada Dondi Tan sendiri untuk berefleksi melihat kitab sucinya.
Ya, jika di dalamnya terdapat kontradiksi, apakah bisa disebut kitab suci? Karena apa? Karena bagi saya kontradiksi karena banyak penulis itu adalah wajar. Ya, adalah wajar karena bisa saja penulis dengan persepsinya masing-masing, dengan latar belakang situasi kondisi yang berbeda. Jadi wajar. Akan tetapi kontradiksi dari satu penulis itu adalah tidak wajar. Masa dari satu penulis yang satu dan sama menghasilkan tulisan yang bertentangan? Ini kan tidak masuk akal. Oleh karena itulah, pernyataan Donditan, jika di dalamnya terdapat kontradiksi, apa bisa disebut kitab suci? Ini merupakan kritik terhadap Islam dan Al-Quran. Ya, karena apa? Karena ada begitu banyak kontradiksi dapat ditemukan dalam Al-Quran. Itu. Nah, kita kembali kepada dua statement saya. Ya, kalau dalam Alkitab karena penulisnya banyak, wajar kalau terdapat kontradiksi. Tetapi Al-Quran yang sumbernya satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hasilnya kontradiksi, itu jelas tidaklah wajar. Ya, itu sama sekali tidak wajar. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah benar di dalam Al-Quran itu terdapat kontradiksi? Ya, saya hanya menampilkan beberapa topik saja tentang kontradiksi yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalnya yang pertama, dikatakan Al-Quran itu kitab yang jelas, tetapi kenapa ada ayat mutasyabihat? Gitu. Dikatakan Al-Quran kitab yang sempurna, tetapi kenapa Al-Quran itu kacau balau? Ya. Dikatakan sorga itu kekal, tapi kok Adam dan Hawa dikeluarkan? Itu berarti tidak kekal. Anda suatu saat kalau masuk surga, jangan harap Anda akan terus berada di sorga, karena bisa saja Anda dikeluarkan dari sorga. Itu artinya tidaklah kekal. Dikatakan sorga itu untuk orang yang takwa. Ya. Tapi kenapa setan dan iblis juga ada di sorga? Itu. Ada satu ayat yang mengatakan penciptaan berlangsung 6 hari, tetapi ayat yang lain 8 hari. Ya. Ada 5 ayat mengatakan hujan dari langit, 1 ayat dari awan. Ada masih banyak contoh pertentangan yang bisa saya tampilkan di sini. Intinya, dalam Al-Quran ada begitu banyak kontradiksi. Maka, kalau kita menggunakan pernyataan Donditan, apakah bisa Al-Quran disebut kitab suci? Silakan jawab sendiri.